Baik, Dovijen, selamat siang. Selamat datang di sesi Ruskisnami untuk pertemuan pertama Ruskisnami, di mana kita akan belajar tentang bahasa Rusia. Sebelum materi dimulai, saya ingin memberitahukan untuk mengisi absen yang akan saya kirim di kolom chat. Jadi bisa tolong diisi dulu ya sebelum materi untuk hari ini kita dimulai. Baik, kalau sudah absennya sudah diisi, bisa kita mulai saja. Akan dimulai dengan Anastasia. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat siang, selamat sore semuanya. Eh, untuk pertemuan kita di Usnayuris Kisnami yang pertama ini, kita mulai dari yang materi pertama ya. Boleh dilanjut page-nya? Di pertemuan ini kita ada bahas 4 materi nih, teman-teman. Yang pertama kita mau bahas dulu tentang sekilas bahasa Rusia, terus nanti kita belajar juga abjad-abjadnya bahasa Rusia. Nanti kita ada latihan membaca juga. Terus nanti kita ada latihan untuk nulis nama dalam bahasa Rusia. Nah, boleh langsung. Oke, siap. Makasih, Kak Sachi. Boleh langsung ke yang pertama tentang bahasa Rusia itu apa sih? Di sini udah ada yang tahu belum tentang bahasa Rusia atau fun fact tentang bahasa Rusia? Kalau ada yang tahu, boleh dong raise hand atau langsung ngomong aja. Ya bisa apa aja kok. Bahasa nggak perlu spesifik itu kayak general aja. Kalau misalnya ngeliat orang Rusia tuh ngomong tuh kayak gimana gambarnya orang Rusia kaku gitu. Iya, betul tuh. Tapi mungkin atau Jihan. Santai aja, nggak yang harus spesifik. Mirip alfabet Yunani dan dikenalin sama orang suci. Benar. Barisnya. Oke, makasih Dian. Makasih Mustain. Ada lagi? Yaudah, kita langsung lanjut aja ya. Boleh tolong lanjut? Sip. Ini kita mau spill tentang sekilas tentang bahasa Rusia. Jadi, bahasa Rusia itu digunain di daerah Eropa Timur. Bahasa Rusia itu kan bahasa Indo-Eropa.
Terus sama nih kayak yang Belarus dan Ukraina. Terus perkembangan bahasa Kievan Rus itu juga dipengaruhi oleh Old Church Slavonic atau gereja tua Slavia. Terus mulai adanya bahasa Rusia ini muncul di abad ke-18 dan mulai dipahami pada era Uni Soviet banyaknya tuh karena ada kegiatan wajib belajar. Terus yang ngomong bahasa Rusia ini ada 258 juta orang dan uh, dengan 153 jutanya itu penutur asli dan bekas dari Uni Soviet dan sisanya lagi digunakan oleh yang organisasi internasional seperti PBB. Bahasa Rusia ini nih kalian harus tahu juga kalau di bahasa Rusia ini ada 3 gender dan 6 kasus. 3 gendernya itu apa aja Kakak Huna? Jadi ada gender maskulin, feminin, sama netral. Beda sama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia soalnya nggak ada namanya istilah gender. Betul. Ada Mushkoirot, Zenskirot, sama Sretnirot. Oke, terus jadi huruf abjad di Rusia itu enggak, kalau di bahasa Indonesia kan ada 26 kan ABC-nya. Kalau di Rusia itu ada 33 teman-teman. Dan pencipta dari abjadnya sendiri itu adalah Saint Kirill dan Santo Kirill dan Santo Methodius untuk menyebarkan Kristen Ortodoks di Balkan. Dan di bahasa Rusia itu punya tekanan atau udaranya. Jadi orang Rusia tuh jarang ya yang bisa ngomong Borobudur karena ngomongnya Barobudur gitu. Jadi ada tekanannya. Jadi setiap satu kata tuh ada satu tekanannya. Dan bahasa Rusia punya kemiripan dengan bahasa-bahasa lain kayak bahasa Ukraina dan Polandia. Dan ada sekitar 10% kosakatanya yang mirip dengan bahasa Inggris, tapi artinya beda. Boleh tolong dilanjut? Nah, sekarang kita lanjut ke abjad-abjad yang ada dalam bahasa Rusia. Kecepatan nggak, teman-teman? Enggak, Kak. Oke, terima kasih. Aku lanjut ya. Nah, yang tadi kita bahas, abjad-abjad itu kan ada 33. Nah, di sini. Nah, kita tuh kalau belajar abjad, ada lagunya ya, Kakak Huna. Ada lagunya. Aku nyanyiin biar kalian gampang hafal ya. Nah, ini ada 33. Aku coba bantuin untuk bacanya kayak gimana. Nih, yang di dalam kurung belakang itu cara ngucapinnya. Oke. Nanti kita latihan bareng ya. Jadi bacanya A, B, V, G, D, Y, Yo, nomor 8, Z, Z, I, ikrat kaya. Ini I-nya pendek. Terus ini K, L, M, N, O, P. Nah, ini yang huruf P dibacanya R. R, S, T, U, F, H, S, Ch, Sh, Sh, Tvrdznak. Ой, Yakiznak. E, U, Ya. Untuk lagunya gimana, Kakak Huna? Mau dinyanyiin nggak? Nyanyiin aja. Oke. Ada yang kesusahan gini teman-teman di yang bagian abjad? Atau ada yang ngerasa, ini mirip ini ya Kak, ini mirip ini, gitu. Nggak ada huruf Q ya, Kak ya? Iya, nggak ada huruf Q di sini. Jadi kalau Q mungkin nulisnya pakai huruf yang nomor 18, K, sampai nomor 32, Q. Huruf, iya, kayak huruf H, tapi dia H. Dibacanya kayak ada H gitu, tapi
tebal gitu. Oke, lagunya aja langsung ya. Nanti dihafalin biar cepet hafal ya. A, B, V, G, D, Y, yo. Z, I, ikrat. Kaya, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, F, H. Secercasat Jordinsnak. Oi, Yakiznak ya. Di sini E-nya ada dua, ada yang Y nomor 6 sama ada yang E. Tuh. Udah hafal? Udah di screenshot? Ada kesulitan? Kak, aku ada kesulitan. Ada apa? Ada apa? Ada apa, Ya, Jihan? 8 yang cara bacanya. 8. 8 tuh bacanya Z dan tebal. Z gitu. Z, ZH-nya tuh tebal gitu. Coba. Z gitu. Z, Z. Iya, iya kayak gitu. Bacanya tebel. Z jadi Z H E gitu. Tebal dia bacanya. Kayak je m'appelle kayak gitu. Tapi itu kan Prancis. Kalau ini bahasa Rusia. Je gitu. Terima kasih, Kak. Sama. Ada lagi? Nah, sini ada yang nanya di anu nih di kolom chat nih, Mustain Namli ya. Ini izin jawab ya. Bedanya Syah sama Syah yang 26 sama 27 itu, kalau kita lihat yang di 26 itu kan Syah. Syah kayak kayak gimana ya itunya ya. Pokoknya kayak ngomong Syah. Kayaknya susah. Nanti bakal diajarin kok sama apa sama dosennya. eh Pokoknya kurang lebih latihannya kayak antara Syah sama Sia. Kalau menurutku sih yang paling gampang gitu aja. Beda. em Ada ini juga. Jadi latihan ngikutin itu aja ya. Apa H sama yang satu lagi. Sha itu tuh lebih tepat kayak SYA gitu loh. Jadi itu beda. Intinya sih bedanya kayak gitu. Pengucapannya beda. Ada lagi yang mau bertanya seputar abjad ini nih. Kak, 33 abjad ini. aku mau nanya, Miyaki Snack itu sebenarnya fungsinya apa dan bagaimana caranya? Soalnya selama ini aku juga belajar aku problemnya di Miyaki Snack. Boleh. Jadi contoh katanya apa ya kira-kira yang ada miyakisnaknya ya Kak Kahuna? Hmm, Paling anu. Put. Anu. Apa maju. Ya kan. Push tulisannya. eh Jadi kan itu tulisannya kalau nggak salah kalau di kata Puts ya. Jadi PUST PUST Miyakisnak. Itu kalau misalnya paket kalau ditambah Miyakisnak itu T eh, apa konsonan keras itu jadi dilunak menjadi bunyinya agak kayak C atau kalau nggak mungkin lebih gampang mat mat ya kan ibu. Ibu itu kan tulisannya MAT Miyakisnak. Kalau apa T-nya kan baca T ya kan, tapi kan ini ada Miyakisnak bacanya di mat jadi agak kayak C. Jadi itu fungsinya Miyakisnak itu untuk melunakkan konsonan keras kayak T, K, terutama yang paling itu sih T. Jadi dari kata mat itu jadi mat agak kayak C, tapi nggak benar jadi melunak gitu loh. Kurang lebih fungsinya sih gitu Miyakisnak. Baik, Kak. Ada lagi yang mau bertanya seputar alfabet? Nah, thank you Neva. Iya benar. Tetrat itu juga bisa. Ada lagi mungkin yang mau bertanya seputar 33 alfabet ini sebelum lanjut? Nggak ada nah, ya jadi kayaknya. kasih contoh juga tuh sama kakak Shaneva. Jadi dibacanya tuh nggak tetrat, tapi tetrat belakangnya tuh ada nya gitu loh. Kalau ujungnya ada miyakisnak.
Masih ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak kita langsung lanjut sini ke materi yang selanjutnya. Nggak ada ya? Oke, kita lanjut. Nah, latihan baca bahasa Rusia. Untuk bagian ini sih, aku ya, nyarankan kalian buka mic-nya, karena ini kan kita bakal latih pronunciation. Jadi sebisa mungkin kalau 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 tidak berhalangan ya open mic-nya dan ikutin setelah aku lah. Oke, kata-kata yang akan sering muncul di учебник. Pertama, слушайте atau dengarkan. Kedua, повторите atau ulangi. Ketiga, угадайте itu tebak. Скажите, katakan. Читайте atau baca. Kok. Dan terakhir, ответьте atau jawab. Perlu diingatkan lagi ini ada udaranya ya, koma atas di atas nih, di atas beberapa huruf vokal untuk membantu penekanan dari kata-katanya, karena tadi udah dibilang ke Anastasia kalau uh, bahasa Rusia itu memang menggunakan penekanan. Kayak tadi kan orang Rusia nggak bisa ngomong Borobudur, kecuali kalau misalnya kita tahu udaranya di O. Karena kalau misalnya uh, udaranya ditaruh di vokal yang lain itu O-nya bisa berubah menjadi A seperti itu. Jadi lagi coba mungkin kalian bisa open mic-nya ya dan ulangi setelah aku. Ayo semua, mic-nya dibuka yuk. Coba ya. Слушайте, Слушайте, повторите, повторите, угадайте, угадайте, скажите, скажите, читайте, 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 ответьте. ответьте. Oke. Nah, ini juga kosakata umum dalam bahasa Rusia. Mungkin untuk mempercepat aja, bisa langsung ulangi setelah aku ya. Здравствуйте. 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 Ini juga sekedar reminder juga, meskipun tulisannya Здравствуйте, tapi bacanya Здравствуйте. Jadi agak kayak I gitu. Здравствуйте. Coba. Здравствуйте. Baik. Lalu спасибо. 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 Kemudian ini пожалуйста sama juga ya, agak kayak Здравствуйте tadi bacanya пожалуйста. Meskipun tulisannya пожалуйста, tapi bacanya tetap пожалуйста. Jadi пожалуйста. Пожалуйста. Kemudian да, Да. Да. нет, Нет. привет, Привет. Привет. до свидания, До свидания. извините, Извините. Извините. доброе утро, Доброе утро. добрый день, Добрый день. Вечер. добрый вечер, Добрый вечер. спокойной ночи, Спокойной ночи. спокойной ночи. Спокойной ночи. Ночи. Kemudian пожалуйста, Пожалуйста. 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 Ingat itunya UI-nya nggak dibaca ya, jadi agak lebih пожалуйста. UI-nya tuh silent, jadi пожалуйста. Пожалуйста. Baik. Kemudian ya, Я. ты, Ты. Ты. он, Он. она, Она. мы, Мы. Мы. вы, Вы. Вы. они, Они. Они. они, Они.
Itu lagi sekedar info lagi kalau N yang ketemu I itu bacanya jadi agak kayak Anyi, kayak ANYI gitu. Jadi Ani. Anyi. Coba lagi. Anyi. Anyi, Ani. Anyi. Anyi. Lalu ini Ani. 21 Jazz. Des. Des. Yes. Jazz. Yes. Lalu Tam. Tom. Tam. Kakjela. Kakdela. Kakdela. Kakjela. Kakdela. Kakdela. Delia. Kakjela. D ketemu Y jadi bacanya J ya. Ingat lagi? Kakjela. Ya. Kakjela. Kakjela. Kakdela. Kakjela. Kakjela. Oke. Lalu ada Hasho. Хорошо. Хорошо. Hasho. Ya. Хорошо. Хорошо. Lalu ada Ploha. Плохо. Плохо. Lalu, nah ini juga nih sebutnya ini meskipun tulisannya G O D N ya, bacanya tapi ini G ketemu O ini nih bacanya ketemu jadi the. Jadi sevotnya, bukan segotnya, sevotnya. Заводня. Водня. Sevotnya. Oke. Lalu завтра. 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 Вчера. 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 Сколько. 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 Ya. Terakhir lagi J. 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 Baik. Nah, ini kalian latihan menulis nama dalam bahasa Rusia. Coba kalian di kolom komentar ya, tulis nama kalian sendiri tuh tapi pakai abjad Kiril. Jadi yang seperti tulisan match itu, ya kan, tapi pakai nama kalian dan dalam bahasa Kiril. Oke, boleh. Siap Zanyi Pelupesi, oke, seperti itu boleh. Yang lain coba ya. Ayo, yang lain yuk, cobain yuk. Mau dibantu ke slide abjad-abjad lagi kah? Atau sudah hafal? Nah, terima kasih Kakak Una. Ya, itu benar tuh, Edi Sunjayanto. Maskuri. Maskuri. Yang belakang itu pakai R. Maskuri. Bukan Maskuri. Ya, yang P-nya diganti R. Oke. Dah, хорошо. Oke, Hasyo, Pepi.
Ayo yang lain bisa tulis juga namanya di kolom chat. Oke, Jihan nulis mah. Hasyo sudah benar sih sebenarnya. Jihan nulis mah. Oke. Jihan. Kemudian Salman Reza. Hasyo sudah benar juga. Huruf G ada. Udah dijawab belum ya, Kak Huna ya? Nah, yang mana? Oh, huruf G ada. Nih, kalau di abjad ini di nomor 4, G. Wait. Wah, kok Sudah. nggak ada di sini ya? Oh, sudah. Ayo. Hasyo Mustain Ramli juga sudah benar. Tambahnya udah semua ya. Udah ya kayaknya ya. Baiklah. Kalau sudah semua nulis, sekedar reminder lagi ya untuk ngisi absen mungkin bagi yang baru masuk. Kan kirim juga tuh di eh sebentar. Jadi buat yang baru masuk mungkin atau yang tadi dari awal-awal eh, belum join bisa isi lagi absennya ya. Kita tunggu 2 menit mungkin bisa. Bisa lah ya. Yang belum isi absen, absen yuk. Halo, Assalamualaikum. Saya baru di join. Iya. Sudah absen belum, Kak? Belum, Kak Sendin. Kak, itu absennya di mana, Kak? Oh ya, aku follow up ya. Sebentar. Ya, Sebentar. Haraso. Ah, mau diulang? Ada materi yang diulang? Kita ke abjad dulu yuk. Ya, nggak usah diulang, nggak apa-apa, Kak. Nggak usah, nggak apa-apa. Aku nggak usah, nggak apa-apa. Yaudah, kalau gitu setelah sebelum isi absen tulis dulu dong, tulis namanya pakai bahasa Rusia. Tugasnya di mana, Kak? Ini Di disuruh sini nulis aja, bahasa ditulis Rusia di chat, ya di di chat chat ini. aja. Ya. Oke. Oke. Tulis nama di absen juga pakai bahasa Rusia. Nggak usah, nggak apa-apa. Di abjad biasa aja.
Makasih Muhammad Ihsanuddin. Sip. Keren udah semua. Udah semua nih. Nah, ini udah semua. Kalau udah inilah mantuk materi hari ini. Tapi jangan kemana dulu, soalnya masih ada soal. Soalnya ngapain? Ya dari yang udah kita pelajarin aja sih. Nggak ribet. Nah, ya di copy dulu. Eh, Ginaudina. Ya itu udah betul sih Ginaudina. Ya, baik itu udah saya kirim ya itunya. Linknya. Saya segera dibuka. Kurang H. Sebenarnya kan soalnya kan yang namanya juga dibaca Gina juga ya. eh jadi tetap tulisannya sih setauku ya. Tetap tulisannya jadi Gina. Meskipun nggak, jadi nggak usah pakai H. Soalnya kalau misalnya pakai H jadi Gina. Aneh gitu. Jadi tetap nulisnya Gina. Gina. Nggak pakai H. Baik, itu formnya sudah saya share di kolom komentar, apa udah bisa dibuka? Kalau misalnya udah, ada waktu sekitar 15 menit lah buat ngerjain. Ini sekarang pukul 4.45. Jadi jam 5 pas ya selesainya. Bisa dibuka, bisa dimulai sekarang.
Oke, udah jam 5 pas ya, 15 menit. 5:01 bahkan 16 menit. Eh, Mana susah nggak soalnya? Harusnya enggak sih ya, cuma doang. Cuma yang tadi udah dibahas doang, abjad juga. Kecuali kalau misalnya lupa ya, urutan abjadnya gimana. Terus harusnya sih nggak susah. Gimana apa ada yang susahan dalam ngerjain soalnya? Harusnya sih ya, enggak Enggak, harusnya. Kak. Ya kan benar. Oke ya, kurang lebih itu aja sih untuk Teledo sih, Kak, tapi lebih tepatnya kurang teliti. Gak apa-apa, namanya juga baru belajar kan ya. Kebetulan ini masih walk 1 juga kan, masih masih alfabet juga, nggak apa-apa. Semuanya adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya, tapi kurang lebih itu aja sih untuk materi kita hari ini ya. Em, Sedikit spill aja buat pertemuan kita selanjutnya. Untuk walk 2, kita bakal belajar tentang ungkapan dalam bahasa Rusia dan kosakatanya, lalu kata tanya juga dalam bahasa Rusia. Kita juga akan belajar sedikit tentang kasus. Kan tadi udah dibilang sama Kak Anastasia kalau misalnya dalam bahasa Rusia itu ada 6 kasus. Jadi, tapi untuk ini kita cuma belajar dasar aja sih, kasus 1 sama kasus 4 bernyawa. Lalu yang keempat adalah kita akan belajar untuk berkenalan. Ya kan, ungkapan-ungkapan yang diucapkan dalam berkenalan. Sama yang terakhir, kita juga bakal latihan bikin perkenalannya juga gitu kan. Jadi yang gunakan ini yang udah dikasih tahu, yang kita kasih tahu, dan kalian coba bikin gitu kalimat percakapan, tapi ya mungkin sesuaikan dengan kalian juga. Kurang lebih gitu aja sih untuk besok dan ya hari ini. Tapi sebelum kalian keluar, ini bakal ada sesi dokumentasi. Jadi kalau yang misalnya bisa on cam, diharapkan on cam. Oke, Muhammad Ihsanuddin, di Sunjayanto mukanya nggak kelihatan. Oke. Pepi kelihatan juga. Eza. Eza apa bisa nyalain kamera? Oke, kalau enggak, apa lagi sih? Mustain Namli, gimana bisa nyalain kamera? Bisa bentar Kak, bentar. Oke. Oh, lagi di luar ya. Sip. Oke, kan gua ambil gambarnya ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, dokumentasi sudah selesai. Kurang lebih itulah untuk pertemuan kita hari ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Mana Nas, apakah ada kata penutup juga? Nggak ada kata penutup, tapi ditunggu di kelas-kelas selanjutnya. Spasiba большое за внимание. Selamat sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, Makasih, Pak. teman-teman. Spasiba Pakai, большое, Kak. Pakai. Boleh Pakai. leave. Спасибо большое.